Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rizky dari 11 IPA 3. Saya di sini ingin menjelaskan tugas belajar 1 TB1 dari Pak Aswin yang bertema perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Tujuannya satu, supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, tanggal 10 sampai 15 November 1946, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947. Yang B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Sebagai perantaranya dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Widjoyoetmojo sebagai ketua delegasinya dalam perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Penempatan Abdul Qadir Widjoyoetmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. C. Perundingan Rome. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 4 April 1949. Dilaksanakan perundingan ini di Jakarta di bawah pimpinan Morley Chorchan, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di The Hague pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat, dari perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Di samping itu terdapat 4 hal lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai dengan 1950 dengan Muhatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat,
pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur konfrontasi. Yang pertama yaitu insiden bendera di Surabaya. Pada 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya kota Surabaya. Insiden ini bermula pada tanggal 18 September 1945 ketika Sekutu dan Belanda dari AFNI Allied Forces Neutral East Indies bersama dengan rombongan Intercorps Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya. Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, sedangkan rombongan Intercross ditempatkan di Gedung Setan. Kemudian sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan MRWVCH Blokman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00 mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintahan RI Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Sisi sebelah utara, para pemuda Surabaya keesokan harinya melihat dan menjadi marah karena mereka menilai Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah sampai di bawah, bendera Belanda dirobek yang warna birunya, kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia merah putih. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Untuk mengenang peristiwa itu, kini di depan Hotel Yamato dibangun monumen perjuangan. Dalam peristiwa tersebut, MRWVCH Blokman tewas tercekik oleh Sidik, kemudian Sudirman dan Haryono berhasil masuk lobi hotel, yang kemudian naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Yang kedua, yaitu pertempuran rakyat Makassar. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pasukan Westerling bertindak kejam. Pasukan Belanda Depot Special Troepen pimpinan Westerling banyak melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat Makassar. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947 selama operasi militer insurgensi, penumpasan pemberontakan. Akibatnya banyak pembantaian yang dilakukan Westerling, terjadi perlawanan rakyat Makassar kepada Belanda. Perlawanan dipimpin oleh Walter Monginsidi, akan tetapi Walter Monginsidi ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Ya, itu tadi merupakan penjelasan saya tentang perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Saya Muhammad Hasan Rizky mengakhiri dengan ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.